Ya, Waalaikumsalam Pak Agung. apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak Agung. Pak Agung gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bujian. Bujian, Ya Pak. ngomong-ngomong hari ini katanya ada kegiatan coaching ya dengan Bu Nurita. Iya Pak, rencananya kita akan melakukan coaching jam 1 siang Pak. Baik Bujian, kehadiran saya di sini memberikan dukungan kompetensi coaching agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Maka dari itu, saya membersamai dan mengamati proses coaching yang akan dia laksanakan kepada Bu Nurita. Apakah Bujian sudah siap? Insya Allah siap Pak. Saya ucapkan terima kasih karena Pak Agung bersedia untuk menjadi observer pada kegiatan coaching kali ini. Iya. Baik Bu, sebelum Bujian melakukan proses coaching bersama Bu Nurita, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti setelah proses coaching saya juga akan bertanya kepada Bujian. Ada beberapa yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dari proses coaching. Yang pertama adalah tentunya proses coaching itu harus sesuai dengan proses kita yang memang sama-sama Bujian sudah ketahui. Apa aja tuh proses coaching? Yaitu yang pertama kehadiran penuh. Kemudian Bujian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Baik Pak Agung, saya akan melaksanakan proses coaching berdasarkan alur tirta dan melaksanakan prinsip-prinsip serta inti dari kegiatan coaching Pak. Baik Bujian, kalau menurut Bujian, kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bujian ini? Ada 3 yang ingin saya kembangkan Pak. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Siap. Kira-kira dari 3 kompetensi yang Ibu kembangkan, kompetensi bagian mana yang ingin difokuskan dalam proses coaching tersebut Bujian? Yang ingin saya fokuskan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif Pak. Baik Bujian, seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu harapkan? Yang pertama saya akan mendengarkan dengan secara kesadaran penuh, kemudian saya juga bebas dari adjustment serta akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka Pak. Siap. Terima kasih Bujian sudah menjelaskan secara rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Silakan Bujian melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Nurita. Nanti jika sudah selesai melaksanakan coaching, kita bertemu lagi sejenak untuk berbincang-bincang. Begitu ya Bujian? Iya, baik Pak. Terima kasih juga ya Pak karena Pak Agung sudah menyempatkan waktu agar kita bisa berbincang sebelum saya melaksanakan coaching. Dan terima kasih juga Pak Agung sudah bersedia untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coaching nanti dengan Bu Rita. Iya. Ibu Jian, terima kasih ya. Pak. Sukses selalu. Siap Pak, terima kasih juga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rita. Waalaikumsalam, Bu Dian. Apa kabarnya nih Bu Rita? Alhamdulillah dalam kondisi baik, sehat. Bagaimana dengan Bu Dian? Alhamdulillah saya juga baik. Kenapa nih Bu Rita menghubungi saya? Adakah sesuatu yang ingin Ibu ceritakan terhadap saya? Baik Bu Dian, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dan berbicara kepada saya. Saya merasa gelisah, khawatir nih Bu Dian gitu. Karena saya melihat setelah didik saya di kelas memiliki tingkat kognitif yang berbeda-beda. Bagaimana cara saya untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik saya. Saya masih belum dan mampu untuk mengambil langkah dan solusi yang harus saya lakukan Ibu Dian seperti itu.
Baik, berarti tujuan dari percakapan saya adalah Bu Nurita ingin mencari solusi terhadap permasalahan di kelas ya Bu, terkait dengan tingkatan kognitif anak-anak. Sekarang bagaimana perasaan Ibu terhadap peserta didik Ibu untuk saat ini? Yang saya rasakan pastinya saya sedih ya. Saya melihat peserta didik saya ada beberapa materi yang sudah memiliki nilai yang cukup baik, sudah di atas KKM, namun masih ada peserta didik saya yang nilainya masih tidak memenuhi kriteria KKTP-nya, seperti itu Bu Gian. Oke, baik. Jadi harapan Ibu adalah ingin agar pembelajaran yang Ibu berikan bisa mencakup ya, bisa menjangkau seluruh peserta didik yang ada di kelas Bu Rita ya. Baik. Sebelumnya Ibu, hal-hal apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk dapat memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas Ibu? Hal-hal yang sudah saya lakukan tentunya saya selalu mengamati pembelajaran di kelas ini tidak hanya menggunakan metode ceramah saja Bu Gian, tapi saya juga sudah menggabungkan pembelajaran yang mungkin sudah menggunakan beberapa perangkat pembelajaran, sudah menggunakan infokus, sudah menggunakan metode yang membuat peserta didik menarik, tapi saya masih menemukan nih peserta didik saya masih memiliki nilai yang tidak sesuai dengan harapan, seperti itu Bu Gian. Baik, dari yang sudah Ibu jelaskan, tadi saya juga mencatat beberapa langkah yang sudah Ibu Rita lakukan ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu, kira-kira apa sih penyebab atau tantangan terbesar ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas? Mungkin tantangan atau yang saya hadapi ya Bu Gian di dalam kelas ini, saya memang dalam pembelajaran ini secara menyeluruh ya Bu Gian, saya memberikan secara menyeluruh, namun mungkin yang saya rasakan sekarang ini saat saya melakukan asesmen penilaian gitu ya, ya tadi masih ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Saya lagi mencari juga nih apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin penyebabnya ini karena saya kurang mengidentifikasi mungkin ya Bu Gian ya, yang menjadi mengidentifikasi anak-anak yang ada di kelas saya gitu. Saya memberikan asesmen ya dalam hal ini sama gitu, tidak ada perbedaannya gitu. Nah, namun tadi Ibu katakan bahwa kemampuan anak itu berbeda-beda ya Betul. Bu ya. Tapi Ibu melakukan asesmen masih dengan teknik yang sama. Nah, mungkin kita bisa lihat ya Bu, apakah Ibu Rita sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau jadi membeda-bedakan atau melakukan asesmen berdasarkan kemampuan peserta didik? Dalam kegiatan metode diferensiasi ya Bu, saya pernah melakukannya gitu ya. Namun yang masih saya rasakan ini mungkin apa teknik saya masih belum sempurna ya Bu. Saya saat melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi cuma bisa menilai dari anak-anak dari luar saja gitu. Contohnya misalnya, oh anak tersebut kurang termotivasi atau nilainya masih jelek, oh mungkin karena pembelajarannya yang kurang. Jadi saya lebih kepada teknik saja sih Bu gitu, lebih kepada menilainya itu secara spontan saja gitu, tidak menggunakan teknik yang lainnya gitu. Setelah teknik yang berdiferensiasi sudah Ibu pernah coba gitu, mungkin hasilnya memang belum terlalu maksimal. Nah, kira-kira Bu Rita ada keinginan atau kegiatan yang lain yang mungkin Bu Rita akan coba agar peserta didik ini bisa mencapai nilai KKM seperti itu Bu? Ya mungkin saya berpikirnya seperti ini ya Bu Gian, berarti saya benar-benar harus mengidentifikasi nih, peserta didik saya secara menyeluruh. Mungkin saya bisa menggunakan pendekatan kepada peserta didik, jadi menggunakan asesmen di awal gitu mungkin ya. Jadi saya bisa melihat gitu
bagaimana anak tersebut dalam langkah awal dalam kegiatan belajar, apakah sudah siap mengenai kesiapan belajar peserta didik. Mungkin saya akan melakukan seperti itu, jadi melakukan kegiatan awal asesmennya gitu untuk mengimbangi dan juga memilah berarti anak tersebut memiliki kognitif yang mungkin di atas rata, ada yang kognitifnya masih di bawah gitu. Seperti itu mungkin ujian yang akan saya lakukan. Wah, luar biasa sekali Bu Rita. Bu Rita sudah berhasil menemukan langkah-langkah yang tepat untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik. Nah, dari kegiatan yang tadi sudah Bu Rita katakan, kira-kira Bu Rita akan melakukan kegiatan tersebut mulai kapan nih? Oke, baik, terima kasih. Kalau saya sih inginnya lebih cepat lebih baik ya, karena memang kebutuhan yang harus diberikan kepada peserta didik pastinya berbeda-beda. Jadi mungkin bisa dalam minggu ini bukan saya lakukan itu, saya melakukan asesmen awal dulu. Baik, jadi Bu Rita akan melakukan asesmen dulu di awal agar bisa mengetahui kebutuhan setiap peserta didik. Seperti itu ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali nih Bu Rita. Saya sudah bisa menangkap apa saja yang ingin Bu Rita lakukan, dan ini sudah cukup bisa agar Bu Rita itu lakukan agar pembelajaran di kelas Bu Rita itu bisa menjangkau seluruh peserta didik. Baik Bu Rita, kira-kira kapan nih akan ketemu lagi dengan saya untuk bisa membahas apakah kegiatan yang sudah Bu Rita lakukan itu sudah mencapai hasil yang diinginkan? Iya. Mungkin 2 minggu ini ya Bu Dian ya, kita akan sharing lagi. Saya akan bercerita nih kepada Bu Dian nih mengenai output atau hasilnya setelah saya melakukan identifikasi yang menjadi langkah awal yang akan saya lakukan. Baik, luar biasa sekali Bu Rita, terima kasih. Saya akan catat nih, berarti sekitar 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi ya Bu ya. Nah, untuk membahas bagaimana hasilnya setelah langkah-langkah tadi yang Bu Rita katakan akan dilaksanakan. Baik Bu Rita, terima kasih atas waktunya. Bagaimana perasaannya sekarang Bu Rita? Apakah sudah mulai lega atau bagaimana? Alhamdulillah sekali. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Bu Dian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan nih keluh kesah saya nih yang saya hadapi, permasalahan peserta didik saya di kelas gitu. Seiring berjalannya dalam pembicaraan yang kita lakukan hari ini, saya tuh tiba langsung terbesit mengenai langkah yang akan saya lakukan gitu, ide-ide yang harus saya segerakan nih. Jadi alhamdulillah pencerahannya sangat tajam sekali nih. Bu Gian, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Rita, saya juga senang kalau bisa membantu sedikit untuk Bu Rita. Terima kasih Bu Rita, sampai ketemu 2 minggu lagi. Siap Bu Gian, sehat-sehat ya Bu Gian. Sehat juga Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian alhamdulillah ya bahwa kegiatan coaching pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagaimana sih perasaannya? Pujian rasakan setelah kegiatan coaching yang dilakukan? Alhamdulillah Pak, saya merasa puas pada kegiatan coaching kali ini karena kompetensi-kompetensi yang ingin saya kembangkan saya bisa memaksimalkan. Tadi saya juga bisa merasakan ketika saya meng-coaching rekan saya, dia bisa memberikan pernyataan-pernyataan terbuka, bisa menyusun strategi-strategi yang ingin dikembangkan sehingga kelas yang menjadi permasalahan itu bisa teratasi, seperti itu Pak. Alhamdulillah ya. Iya Pak. Berjalan dengan baik. Baik Bu Jian, pada saat proses coaching, kalau kita merujuk pada indikator pencapaian dari kompetensi pengembangan yang Ibu harapkan, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan? Tadi saya sudah melakukan mendengarkan dengan penuh, kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta dari obrolan-obrolan tadi rekan saya bisa terbuka pemikirannya dan hatinya sehingga beliau bisa menemukan apa yang seharusnya dilakukan untuk kelasnya, seperti itu Pak. Ya, baik, jadi pada tahapan-tahapan coaching yang Ibu lakukan itu semua tahapannya sudah tercapai ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian Bu Jian nih mohon izin ya,
saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai observer. Kalau menurut pengamatan saya, ujian sudah sangat begitu baik di dalam kegiatan coaching, sudah melakukan tahapan-tahapan tirta, salah satunya adalah hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching, sehingga apa yang memang menjadi sebuah kendala ataupun alasan permasalahan itu sudah terbuka, terurai, terungkap, sehingga kemudian tadi sudah mengikuti alur-alur tersebut. Sehingga saya lihat dari apa yang sudah dilakukan dari proses coaching itu semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian mengenai kompetensi yang saya fokuskan untuk harapan ujian tadi itu sesungguhnya sudah masuk dalam tahapan-tahapan. Nah, kemudian menurut Ibu, apakah yang tadi saya sampaikan itu Ibu rasakan sudah sesuai dengan tahapan tersebut? Alhamdulillah Pak, saya sudah merasakan bahwa tahapan-tahapan dari alur tirta saya sudah melaksanakan dengan cukup baik. Nah, kedepannya mungkin saya bisa berlatih lebih banyak lagi agar kompetensi untuk melakukan kegiatan coaching ini bisa semakin terasah lagi Pak. Iya, baik Bu Jian, selain latihan yang memang harus dilakukan setiap coaching, coachingnya kira-kira apa lagi yang harus dilakukan? Apakah memberikan sebuah berbagi praktik baik atau gimana? Iya Pak, rencananya ketika saya sudah memiliki pemahaman yang cukup baik, saya ingin berbagi kepada rekan-rekan saya yang lain agar kegiatan coaching ini bisa dilaksanakan oleh semua orang. Begitu Baik, Pak. bagus sekali. Nah, kemudian ujian, kira-kira ada hal-hal lain nggak yang ingin disampaikan terkait dengan hasil kegiatan coaching yang Alhamdulillah Pak, untuk coaching sudah sangat bagus ya Pak. Saya melaksanakannya dengan tanggung jawab, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya rasa sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Pak Agung sudah bersedia untuk menjadi observer pada kegiatan coaching yang saya lakukan. baik. Terima kasih ujian karena memang sudah tidak ada yang disampaikan lagi. Pesan saya tetap semangat, apapun yang dimiliki ilmu ataupun wawasan terkait dengan kegiatan coaching, mudah-mudahan bisa berbagi dengan teman-teman rekan sejawat terkait praktik baik coaching. Oke, sukses selalu. Ya, Terima kasih kasih ya. Pak Agung.